mata di negeri Sakura, Sandy Walsh, bek kuat timnas Indonesia yang selama ini dikenal tegar dan tangguh, akhirnya curhat penuh luka. Setelah jarang diturunkan di Jepang, kata-katanya menyayat hati, seperti jeritan sunyi di tengah ribuan penonton yang tak peduli. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini akhir dari karier internasionalnya? Atau justru awal dari kebangkitan seorang pejuang Garuda? Simak curhat mengejutkan ini sebelum terlambat dan semua terkubur di balik diamnya stadion-stadion Jepang. Tulis sejarah dengan tinta emas, Kevin Dix akhirnya pecahkan rekor dan jadi pemain Indonesia pertama yang tembus Bundesliga. Tapi bukan hanya debutnya yang menggemparkan, melainkan kalimatnya yang menggetarkan jiwa. Saya bangga mewakili negara ini di Jerman, ucapnya dengan mata berkaca-kaca di hadapan kamera dunia. Apa makna mendalam di balik kata-kata itu? Apakah ini pertanda kebangkitan Garuda di kancah Eropa? Simak pernyataan penuh haru dan fakta mengejutkan di balik perjalanan heroik sang pahlawan di tanah Jerman. Dunia terbalik, tiba-tiba FIFA turun tangan dan beri restu. Mengejutkan yang langsung, buat timnas Indonesia mendadak untung besar di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, media Korea mulai panas dingin dan tanpa ampun. Menyemprot Patrick Kluivert dengan kritik pedas, bagaikan hujan meteor di tengah malam. Ada apa di balik restu kilat FIFA ini? Apakah ini strategi diam-diam Garuda atau justru tanda krisis dalam tubuh timnas? Simak fakta tak terduga dan gelombang kecaman internasional yang siap mengguncang peta sepak bola Asia. Akhirnya Erick Thohir angkat bicara, isu panas yang sudah membakar jagat sepak bola tanah air kini. Mulai terungkap Marcelino Ferdinand, si anak ajaib timnas Indonesia, dikabarkan bakal dipinjamkan ke klub Belanda. Tapi tunggu dulu, apa kata sang ketua umum PSSI? Dengan nada serius dan wajah tak berkedip, Erick sampaikan pernyataan yang langsung buat netizen menahan napas. Apakah ini langkah strategis atau ada drama di balik transfer senyap ini? Jangan lewatkan fakta mengejutkan yang bisa mengubah masa depan sang wonderkid Garuda. Setelah bikin euforia seantero negeri dengan keberhasilannya lolos ke round 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kini siap menghadapi babak baru. Yang katanya sih naik kelas, tapi rasanya kayak dikirim ujian ke semester atas tanpa bawa alat tulis dan ditinggal guru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut timnas sudah naik level, naik kasta, naik peringkat, pokoknya naiklah. Tapi naik kelas bukan berarti dapat diskon kesulitan. Kata Pak Erick, naik kelas itu tidak mudah. Kita masih dalam proyek besar membangun tim nasional. Nah, dalam rangka proyek besar itu, Indonesia akan adu otot dan otak lawan dua negara Timur Tengah dalam laga uji, coba, Kuwait, dan Lebanon. Lokasinya di Gelora Bung Tomo, Surabaya, September 2025. Tapi pertanyaannya, kenapa latihan lawan Timur Tengah tapi masih di cuaca tropis? Suhu di Surabaya bisa bikin keringetan, tapi jelas beda banget sama panas kering khas Qatar atau Arab Saudi yang bisa bikin lip balm jadi alat survival. Bahkan para analis sepak bola juga bilang kondisi cuaca Surabaya beda banget sama Timur Tengah. Jangan-jangan latihan malah jadi ilusi kesiapan. Tapi yang paling ramai bukan cuma soal cuaca, tapi soal pelatih. Yup, Patrick Kluivert, mantan striker Belanda yang entah gimana ceritanya bisa duduk manis di bench timnas, masih dipertahankan PSSI padahal baru-baru ini dibantai Jepang 6-0 dengan gaya main yang bikin netizen berpikir dia ngambil taktik dari YouTube prank bola. Media Korea Selatan, Sport Seoul bahkan terang-terangan menyindir keputusan ini. Kenapa Shin Tae-yong yang berjasa justru didepak sedangkan Kluivert malah dijaga seperti harta karun? Bahkan anggota DPR, Andre Rosiade, sampai angkat suara. Kalau Kluivert gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia, pecat. Loh, makin panas nih. Tapi PSSI tetap kalem. Mereka bilang ini soal pembangunan jangka panjang, bukan hasil instan. Masalahnya, netizen plus 62 itu butuh harapan yang langsung bisa diklik dan dibagikan, bukan rencana jangka panjang yang hasilnya baru terasa di Piala Dunia 2034. Dan jangan lupakan fakta pahit lain. Saat main tandang, timnas kita sering berubah jadi tim amatir. 2 kali seri, 3 kali kalah.
main di luar rumah kayak anak kos pulang ke kampung halaman, bingung mau ngapain? Tapi tenang dulu, ada kabar baik juga biar nggak stres total. Indonesia dipastikan naik ranking FIFA ke posisi 118 dunia dari 123. Sebuah pencapaian yang meskipun kecil tetap bisa dibanggakan. Hitung-hitung, bisa jadi bahan flex ke fans Vietnam dan Malaysia di kolom komentar Instagram. Ditambah lagi, akan ada pemain naturalisasi baru di lini tengah dan depan. Artinya, stok pemain makin kaya. Tinggal pelatihnya aja yang masih miskin ide. Kesimpulannya, timnas naik kelas, tapi ujiannya lebih brutal. Uji coba lawan Lebanon dan Kuwait jadi gladi resik menuju medan perang sesungguhnya. Cuaca beda, tekanan beda, dan lawannya nanti bukan ecek-ecek. Tapi pelatihnya masih Kluivert yang belum terbukti dan makin sering dikritik. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan PSSI bertahan dengan proyek jangka panjang sambil membiarkan Garuda terbang rendah? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas kita bisa beneran bersinar di round 4 ini atau malah jadi bulan-bulanan negara Timur Tengah lagi? Haruskah Kluivert out sebelum kita makin malu-maluin? Tulis komentar kalian sekarang juga biar PSSI dan Kluivert baca sambil mikir ulang keputusan mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga pemilik klub Oxford United buka suara soal rumor Marcelino Ferdinand yang bakal dipinjamakan ke klub lain. Marcelino Ferdinand memang diketahui telah bergabung dengan Oxford United sejak Agustus 2024 lalu. Akan tetapi, setelah bergabung dengan klub yang beraksi di divisi Championship Inggris tersebut, ia masih minim menit bermain. Bahkan selama berseragam Oxford United, Marcelino Ferdinand baru tercatat bermain 2 kali. Ia tercatat baru bermain melawan Exeter dalam laga Piala FA. Setelah itu, ia terakhir tampil saat Oxford United bermain melawan Swansea dalam laga terakhir Championship. Situasi ini membuat nama Marcelino Ferdinand sempat diisukan bakal bergabung dengan klub lain. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu bahkan belakangan ini dikaitkan dengan klub Belanda. Spekulasi ini juga sempat ditanyakan kepada Marcelino Ferdinand saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 3 Juli 2025. Hanya saja, pemain berusia 20 tahun tersebut tak memberikan jawaban dengan jelas. Saat ditanya terkait kabar Marcelino Ferdinand yang diisukan bakal dipinjamkan ke klub luar negeri, Erick Thohir mengatakan bahwa ia sampai saat ini belum ada pembincangan terkait hal tersebut. Chairman-nya, Grant Ferguson tadi laporan, belum ada pembicaraan juga dari klub Belanda, ujar Erick Thohir saat ditemui awak media di kawasan Senayan Sabtu 65 Juli 2025. Ini disampaikan Erick Thohir setelah ia memantau langsung latihan para pemain Oxford United. Erick Thohir dalam pernyataan masih menyiratkan kesan ada kemungkinan Marcelino dikirim untuk mencari jam terbang di tempat lain. Walaupun ia tetap ingin melihat bagaimana adaptasi pemain timnas Indonesia dengan klub asal Inggris tersebut. Marcelino berlatih sangat baik, kata Erick Thohir. Nanti kita lihat di turnamen ini apakah dia bisa beradaptasi dengan sepak bola Inggris, jelasnya. Sementara itu, pelatih Oxford United Gary Rowett dalam jumpa pers pun menyiratkan bahwa ia membuka peluang untuk meminjamkan Marcelino musim depan. Ini karena ia ingin melihat sang pemain muda milik Indonesia tersebut bisa mendapat jam terbang. Sandy Walsh minta supporter sabar karena masih sulit mendapatkan menit bermain di Yokohama F. Marinos. Sandy didatangkan dari KV Mechelen pada awal tahun ini. Sejak merapat, dia hanya tampil dalam 12 pertandingan untuk Marinos. Tentu, ini kondisi yang kurang menguntungkan karena dia sebenarnya masih bisa bersaing. Sandy Walsh menjelaskan bahwa terkait pemilihan pemain adalah keputusan pelatih. Dia hanya bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik di sesi latihan agar mendapatkan kesempatan. Tentunya dia menyadari bahwa banyak fan yang kecewa karena jarang bisa melihat aksinya di dalam tim. Ya, sepak bola adalah tentang pilihan dan ketika Anda bermain dalam sebuah tim, pemilihan starting 11 selalu yang terbaik untuk tim. Tentu saja, sebagai pemain sepak bola seperti saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak bahagia, tetapi saya bahagia berada di tim ini. Jika saya tidak bermain starter, saya akan selalu siap untuk bermain demi tim dan saya bisa memahami bahwa banyak fans Indonesia yang kecewa, tapi itu adalah yang terbaik untuk tim, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari kanal YouTube J-League International.
Pemain berusia 30 tahun ini akan coba bertahan di Marinos. Menurutnya, saat ini yang utama adalah bisa memberikan kontribusi di dalam tim meski tidak turun sejak menit pertama. Dia akan siap saat dibutuhkan oleh tim dan ingin tampil maksimal di setiap pertandingan. Berjuang mendapatkan menit bermain adalah target terdekatnya saat ini. Jadi, saya tetaplah seperti pemain lain yang berkarir di luar negeri atau bermain di sebuah tim. Menjadi bagian dari tim meskipun kami tidak bermain sejak awal pertandingan. Kami tidak bisa mengontrolnya, tapi yang dapat kami lakukan adalah ketika bermain, kami selalu memberikan 100% dan bersiaplah untuk momen itu, ujarnya. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, buka suara usai resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix bergabung ke klub anggota Bundesliga itu dengan status bebas transfer. Pemain 28 tahun sempat membela FC Copenhagen pada musim sebelumnya. Kevin Dix menjadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Jerman. Tentu, ini prestasi yang membanggakan. Pasalnya, Dix tampil bersama salah satu tim besar di Jerman. Dia mengaku terkesan usai menjalani latihan perdana di Borussia Mönchengladbach. Pemain yang telah mengoleksi 5 caps bersama Timnas Indonesia tersebut mengaku tengah beradaptasi dengan suasana tim. Saya baru saja beradaptasi setelah mulai berlatih sedikit lebih lambat karena cedera, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga, ujarnya dilansir bolasport.com dari. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim menyambut saya dengan hangat. Saya senang berada di sini, lanjut Dix. Usai bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix mengaku siap bermain di berbagai posisi. Warga Plus 62, bersiaplah, karena dunia sepak bola kembali diguncang dengan kabar yang bikin jantung pecinta Timnas Indonesia berdetak 2 kali lebih cepat. Satu karena harapan, satu lagi karena deg-degan. Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah Iran didiskualifikasi oleh FIFA. Judulnya memang bikin netizen langsung buka kalkulator buat ngitung tiket ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bahkan ada yang sudah googling oleh-oleh khas Meksiko buat tetangga, padahal baru juga baca paragraf pertama. Jadi ceritanya begini. Menurut beberapa media internasional yang katanya insight banget, Iran berpotensi dicoret dari Piala Dunia 2026 oleh FIFA. Bukan karena performa buruk, bukan karena kalah sama Timnas Indonesia, belum ketemu, tapi karena alasan non-sepak bola, alias alasan di luar rumput stadion, alias urusan yang lebih ruwet dari VAR dan lebih misterius dari taktik Patrick Kluivert saat lawan Jepang. Kalau benar Iran didiskualifikasi, maka terbuka jalan selebar tol Cipali bagi Timnas Indonesia menuju panggung sepak bola terbesar di jagat raya, Piala Dunia 2026. Untuk diketahui, saat ini dari Asia sudah ada 7 tim yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia, yaitu Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, dan Australia. Tapi, kalau Iran benar-benar disanksi oleh FIFA, maka akan ada kursi kosong yang menganggur dan bisa saja diisi oleh negara lain. Dan disitulah netizen mulai menyebut nama, Indonesia. Beberapa pengamat, komentator, dan netizen dengan akun fake bola telah mengajukan berbagai teori dari yang masuk akal hingga yang ngawur bin konyol. Kalau Rusia dulu aja bisa didiskualifikasi, Iran juga bisa dong. Lah Indonesia, tinggal nunggu giliran. Garuda udah nyiapin paspor loh, tinggal ACC dari FIFA aja nih. Pemain keturunan makin banyak, ini saatnya mereka dipakai buat nyusul Qatar. Menurut kabar dari siaran TV nasional dan media internasional, jika Iran benar-benar ditendang dari Piala Dunia, maka FIFA dan AFC kemungkinan akan mengatur ulang skema kualifikasi zona Asia. Salah satu opsi yang sedang dibicarakan di backstage federasi adalah menambah jatah tim dari babak kualifikasi keempat Asia. Artinya, bukan cuma 2 tim terbaik dari babak itu yang akan lolos, tapi bisa jadi 3. Lah, Indonesia ada di mana? Indonesia yang saat ini berada di pot 3 bersama Oman untuk babak keempat, secara matematis masih punya peluang. Dan dengan potensi tambahan pemain keturunan seperti Pascal Struijk, Leeds, Miliano Jonathans Utrecht, Tristan Goijer, Ajax, Laurin Ulrich, Magdeburg,
serta Mauro Zylstra yang katanya udah siap seragam, maka timnas bisa berubah dari Garuda ke Garuda Super Saiyan. Siap tempur di babak kualifikasi dengan gaya Eropa tapi semangat bakso Malang. Tapi jangan keburu pesan tiket dulu. Karena meski terdengar manis dan bikin ngiler, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor Paul John langsung angkat suara layaknya dosen pembimbing skripsi yang baru baca bab 1 dan langsung bilang, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Kata beliau, FIFA dan AFC masih mencari solusi terbaik sebelum Piala Dunia 2026 digelar. Kami pasti akan menemukan solusinya jika sudah waktunya, kata beliau dengan tenang, sambil mungkin tersenyum tipis melihat Indonesia heboh duluan. Jadi intinya, walaupun Iran mungkin tersingkir, bukan berarti Indonesia otomatis melenggang santai ke Piala Dunia 2026, tetap harus tempur di babak keempat, harus kasih keringat, darah, dan kalau perlu, air mata. Karena lawannya bukan kaleng-kaleng, ada Qatar, UEA, Irak, dan tim-tim Asia lain yang sudah biasa tampil di panggung besar. Menurut jadwal AFC, babak keempat kualifikasi bakal digelar November 2025. Setelah itu, pengundian grup untuk Piala Dunia akan digelar Desember. Dan FYI, Piala Dunia 2026 ini akan diikuti 48 tim, jumlah terbanyak dalam sejarah. Jadi peluangnya ada, tapi ya tetap kudu usaha. Gimana menurut kalian, Garuda layak nggak sih naik panggung dunia kalau Iran tersingkir? Atau kita masih harus kerja keras dulu? Coba tulis komentar terbaikmu di bawah ini. Patrick Kluivert dijamin bahagia saat ini, sebab ia baru saja menemukan penyerang lokal tajam yang tenaganya dapat diandalkan saat timnas Indonesia melakoni uji coba kontra Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September 2025. Penyerang lokal yang dimaksud adalah Excel Runtukahu. Pesepak bola 26 tahun ini tampil gemilang saat membela Liga Indonesia All-Star kontra Oxford United di laga pertama Grup B Piala Presiden 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Minggu 6 Juli 2025. Excel Runtukahu yang masuk di babak kedua berhasil membobol gawang Oxford United di menit 80. Meski hanya memiliki tinggi badan 179 cm, penyerang anyar Persija Jakarta ini mengungguli bek-bek Oxford United yang bertinggi badan 190 cm saat duel udara. Alhasil, sundulan Excel Runtukahu meluncur mulus ke gawang Oxford United. Gol Excel Runtukahu menjadi yang terakhir dalam laga tersebut. Skor akhir 6-3 untuk kemenangan Oxford United atas Liga Indonesia All-Star. Musim lalu, Excel Runtukahu tampil 19 kali di Liga 1 dengan koleksi 3 gol bersama Barito Putera. Level permainan Excel Runtukahu dijamin meningkat di Liga 1 2025 sampai 2026 karena bakal satu tim dengan pemain-pemain top. Ia berkesempatan latihan bareng dengan penyerang top asal Brasil milik Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Excel Runtukahu juga dapat belajar membaca permainan dari bek sekaliber Jordi Amat yang baru saja resmi gabung Persija Jakarta. Pengalaman yang didapat di Persija Jakarta dapat dijadikan modal Excel Runtukahu untuk lebih berkembang. Ujung-ujungnya, peluang Excel Runtukahu membela timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert semakin terbuka. Pesaing Excel Runtukahu untuk menembus skuad timnas Indonesia ada beberapa nama. Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka merupakan beberapa pesaing penyerang 26 tahun tersebut. Belum lagi ada Mauro Zylstra, FC Volendam yang dalam proses naturalisasi. Karena itu, ajang Piala Presiden 2025 dan Liga 1 2025 sampai 2026 yang dimulai Agustus 2025 dapat dijadikan momentum Excel Runtukahu menarik perhatian Patrick Kluivert. Peluang Excel Runtukahu dipanggil Patrick Kluivert sangat besar. Sebab Patrick Kluivert tak segan memanggil banyak pemain yang berkarier bersama klub-klub Liga 1. Ganti topik, penyerang Oxford United oleh Romeni merasa aneh saat bermain melawan Liga Indonesia All-Star di laga pembuka grup A Piala Presiden 2025. Pasalnya ia yang biasa memakai jersey timnas Indonesia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kini justru menggunakan jersey Oxford United. Oleh Romeni dimainkan Oxford United sejak awal pertandingan pada laga kontra Liga Indonesia All Stars di laga pertama, Grup A Piala Presiden 2025.
Laga tersebut dihelat di SUGBK, Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025 malam WIB. Dalam laga itu, Oxford United mampu menumbangkan Liga Indonesia All-Stars dengan skor akhir 6-3. 6 gol untuk The Ox. Julukan Oxford United dicatat oleh Mark Harris 4 menit 30, Michal Helik 45, Tom Bradshaw 52, Placeta 56, dan Brian De Keersmaker 68. Sementara 3 gol untuk Liga Indonesia All-Stars dibukukan oleh Rico Simanjuntak 14 menit, Rizky Febrianto 74 menit, dan Excel Runtukahu 80 menit. Selepas laga, Ole membagikan pengalamannya bermain untuk tim lain selain Timnas Indonesia di SUGBK. Menurut Romeni, ini merupakan pengalaman yang baru dan sedikit aneh awalnya. Namun demikian, Ole Romeni tetap menikmati atmosfer luar biasa SUGBK bersama Oxford United. Ini terasa sedikit aneh, kata Ole kepada awak media di SUGBK Jakarta. Saya biasanya mengenakan kaos merah, bermain untuk tim nasional saya, tetapi sekarang juga menyenangkan bersama teman-teman saya. Saya sangat menikmatinya, sambung pemain berusia 25 tahun itu. Di sisi lain, Ole mengatakan senang bisa tampil kembali di SUGBK. Mantan pemain FC Utrecht itu senang Oxford United bisa mengunci kemenangan pertama di Piala Presiden 2025. Itu pertandingan yang bagus, senang bisa bertemu dengan semua penggemar dan orang-orang lagi. Kami memenangkan pertandingan, terkadang kami bisa bermain lebih baik, tetapi kami menang, tandasnya.